الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ustazah Natasya yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Dan para jamaah yang ada di sini masih semangat? Alhamdulillah. Di segmen ini kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan tafsir yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Mohai Atali. Beliau akan membahas surat Al-Qasas ayat 77. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin hadirat pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Ayat yang sudah dibacakan oleh qari'ah kita yaitu surah Al-Qasas ayat 77 adalah dasar utama untuk membentuk pola pikir yang tadi dibahas di awal. Dasar utama dalam ilmu agama apalagi ada namanya nasakh mansuh. Ayat di sini dikawal oleh ayat yang lain. Ayat ini memperkuat surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menguatkan dan mengawal surah Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Maka kalimat dalam ayat Al-Qasas ini 77 ya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diminta oleh Allah untuk fokusnya adalah mencari akhirat. Fokus mencari akhirat. Guiding mapnya kitab suci Al-Quran. Penuntunnya para nabi, para rasul disambung oleh ulama. Kalau orang sudah fokus pada akhirat, sementara Al-Quran mengajarkan kepada kita, isinya tidak hanya urusan yang di depan, bahkan kalimat wala tansa, jangan kau lupa. Karena kita masih di dunia, dalam bahasa bebasnya Allah ngomong begini, wahai hambaku, kalian kuhidupkan di atas muka bumi dalam rangka satu, beribadah tunduk taat kepadaku. Dan aku ingin disembah dengan caraku. Ada caranya dalam kitab suci yang sudah diajak oleh Nabi dan Rasul, disambung oleh ulama sebagai pewaris para Nabi dan Rasul. Tapi aku Tuhan yang maha bijaksana. Aku tahu, aku ngerti hati kalian karena aku yang menciptakan kalian. Dan kalian masih tinggal di dunia, maka nikmati keindahannya gitu.
Aku Tuhan yang maha adil, aku Tuhan yang maha kuasa. Aku tidak mau di saat kalian sedang sujud, sedang ibadah, sedang mencari keriduanku, kalian gelisah, kalian resah, kalian galau. Maka aku berikan kalian hiburan-hiburan kehidupan dan perlengkapan-perlengkapannya. Yang suami dikasih istri, istri dikasih suami, udah menikah dikasih anak, yang udah berumah tangga dikasih rumah, tempat tinggal, pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi ingat kata Allah dalam tafsir Al-Qasas ayat 77 ini sebutkan, bi antun fiqahu fi ta'atillah. Kalaupun kita kerja, pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, pergi sore pulang sore, ada yang pergi nggak pulang-pulang. Tapi Bang Toib udah pulang. Ya. Tujuannya satu, supaya setelah mendapatkan mal, rezeki, karunia, fadilah dari Allah, dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Apalagi ibu-ibu ya ngaji sini modal, benar apa benar? Iya, foundation, bedak, ya ngaji. Tujuannya apa? Untuk supaya kita mencari ilmu Allah. Semuanya kalau diorientasikan kepada Allah, maka berapa banyak amalan dunia jadi pahala akhirat. Amalan akhirat kalau tidak diniatkan untuk Allah menjadi amalan dunia. Kemudian setelah tujuannya akhirat, ya sementara kita masih di dunia untuk mampu menikmati, bekerja, berusaha, berikhtiar, Allah minta lagi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Tapi jangan lupa ketika ibadah seolah-olah kita akan mati di esok harinya. Sehingga menempatkan sesuatu ya pada tempatnya, inilah keadilan dalam hidup. Mampu mengimbangi mana yang urusan dunia, mana urusan akhirat. Kalau waktu lagi sholat oh lagi nyari duit 100 perak kejar sampai ke ujung. Tapi jangan lupa bahwa kerjanya, bisnisnya, jualan nasi uduknya, dua nih selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan di pengajian. Kita kerja bisnis itu dalam rangka nunggu waktu-waktu sholat. Maka aneh ada orang kerja bisnis sampai ninggalin sholat. Emang apa yang dicari? Bu, meskipun sholat itu bukan untuk cari duit. Sholat itu untuk mengawal hidup yang penuh ujian. Supaya apa? Bisa menyeimbangkan kehidupan, mana yang harus untuk dunia, mana untuk urusan akhirat. Nah, pola pikirnya kita terus sampai Allah, 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 Nabi, 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 surga, 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 ridho, 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 berkah, berkah, berkah. Kemudian jalan, apa yang di depan? Oh ibu ternyata seorang wanita karir, lanjutkan dengan izin suami, dengan posisi masing-masing ada takaran ilmunya dan petunjuknya. Kalau di otak kita yang dipikirin cuma uang mulu, maka orientasi kita menghilangkan Allah. Ya ini yang terjadi nih. Suami capek pulang di kantor, diomelin bos, di jalan macet, sampai di rumah ibu nggak dandan, nggak wangi-wangi, nggak mandi, pakai daster 3 hari gantung pakai, ngaku apa ngaku? Sampai rumah baru buka pintu, assalamualaikum kata bapaknya anak-anak, ibu jawab waalaikumsalam, tangan langsung gini, mana duit? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Alhamdulillah dah, kalau nggak ada. Nggak ada. Ya ini soleha semua. Amin. Kelihatan dari wajah cantiknya. Orang cantik itu meskipun bangun tidur cantik. Boleh nggak dikasih lagunya Ustadz Mohai? Boleh. Al jamil jamilatun walau qamat minan naum wal qabih qabihatun walau tuzayin kullayaum. Yang cantik tetap cantik meskipun bangun tidur. Yang jelek tetap jelek meski dandan sekaleng kapur. Cantiknya untuk suami supaya nyenengin suami juga jadi ibadah. Maka jadikan kerjanya, bisnisnya, usahanya yang paling utama adalah ya seperti ngurusin suami itu ibadah yang luar biasa. Sampai disebutkan ibu sekalian ketika seimbang antara dunia dan akhirat, insya Allah
tujuannya akhirat, ibu mendapatkan keselamatan di dunia sampai nanti di negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah tabarakallah Bu. Sejuk apa enggak penjelasannya? Terusin apa jangan? Masya Allah, nampak Ustadz guru kita, ini ibu-ibu semua sama bapak-bapak udah gak sabar pengen banyak nanya sama Ustadz. Ada yang mau bertanya ada? Banyak banget Ustadz, saya pilih ya satu, maafin ya. Tuh yang belakang tuh, nah itu ya yang baju merah ya, kerudung merah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Bagaimana jika seorang yang sudah banyak melakukan perintah Allah, namun orang tersebut menyalahgunakan ibadahnya? Salah satu contoh dengan memamerkan ibadahnya di tempat-tempat umum. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa ini? Dari Ibu Encop Sofia. Ibu Encop, silakan Guru Ibu Encop. Baik Ibu dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, pemirsa dimanapun berada ya, bahwa ketika kita orientasinya, obsesinya, support dan sugestinya itu Allah, maka jadikanlah semua hal itu hanya memang untuk milik Allah. Memang beribadah kepada Allah itu ada 3 tahapan dalam kitab Nasoihul Ibad, ya bab sulasi tentang 3. Ada orang beribadah takut neraka, ada orang beribadah pengen surga, ada orang beribadah pengen ridho Allah. Untuk bisa ridho surga memang harus diancam dulu. Nah ini dilatih, ujungnya adalah Allah. Tetapi kalau kita tidak menjadikan Allah itu sangat kuat, tidak meyakini bahwa ibadah-ibadah itu ditatap dan ditunggu oleh Allah untuk kebutuhan kita, bukan karena kebutuhan Allah. Sedunia sholat Allah nggak untung, sedunia nggak sholat Allah nggak rugi. Kita yang butuh Allah. Ketika ternyata kita orientasikan untuk selain Allah, itulah kerugian yang ada hidup di dunia. Ya, amalan dunia tidak diniatkan untuk Allah, hilang Allahnya. Bahkan nanti ujung-ujungnya adalah tadi, kalau pamerin urusan dunia, harta namanya ujub. Tapi kalau pamerin urusan ibadah namanya ria. Bahkan orang yang takut ria sudah ria. Orang dalam ibadahnya ketika ria itu sudah musyrik. Naudzubillah min dzalik. Maka kita berlindung Bu. Kalau pengen beribadah lurus Allah. Makanya setelah rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, jangan lupa ibu-ibu sekalian. Satu lagi ibu belajar, ihsan. Ini jalan keluarnya. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah, kau kerja, kau bisnis, kau jadi istri, kau jadi suami, jadi apapun tempat yang berbeda. Yakinkan bahwa seolah-olah kedua mata kita melihat Allah. Kalaupun kita matanya ngelihat Allah, yakinkan dalam hati Allah menatap kehidupan dan ibadah kita. Amin. Jadi jawaban kokohnya adalah ya sangat disayangkan meskipun Allah yang Maha tahu dia ikhlas atau tidak karena Allah. Naudzubillah min dzalik, kalau karena selain Allah. Masya Allah tabarakallah, terima kasih guru kita semua yang alhamdulillah apa yang guru sampaikan tentu ini bisa membawa banyak sekali wawasan buat kita semua. Betul? Betul. Cuma kadang-kadang guru mohon maaf ketika kita sudah mau ibadah karena Allah, kadang-kadang diterpa ujian lupa lagi, diterpa masalah lupa lagi. Nah lalu bagaimana treatment agar kita bisa istiqomah dalam ibadah? Ya kita ini PR-nya Bu. Ya, karena memang istiqomah itu berat. Al istiqomatu khairun min alfi qaromah. Ya disebutkan juga bahwa khairul amal adwa muhawa in qolla. Sebaik-baiknya amal adalah yang continue istiqomah meskipun sedikit. Ya. Ada seorang maling, setiap maling jam 2, setiap maling jam 2, maka dijamin kalau besok maling jam 2, insya Allah malingnya berhasil. Mudah-mudahan maling gak denger nih. Jadi yang jahat aja jelek dipakai istiqomah, jadi apalagi untuk yang urusan yang baik. Maka bagaimana biar istiqomah? Cari fadilah amal itu. Bagaimana sih biar istiqomah tahajud? Cari pahala-pahala tahajud apa saja. Ya, kasih derajat tahajud apa saja. Yang dimuliakan atau kemudian diberikan tempat mulia di akhirat. Terus kemudian cari kerugian apa saja yang meninggalkannya. Nah inilah dibutuhkan ilmu pada semua amal ibadah.
sholat yang 10 menit, wudhu yang 3 sampai 5 menit saja, itu ada ilmunya. Nah ketika ilmunya sudah ada, cari fadilahnya, cari hal-hal yang bisa merugikan kita kalau kita meninggalkannya. Baru kita akan merasa memiliki kepada amal ibadah yang kita lakukan itu, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, Bu, sudah paham Bu? Masya Allah, berarti untuk istiqomah itu berat, betul? Tapi dibutuhkan keyakinan. Maka yang terpenting dalam menjalani kehidupan, yang pertama kita bangun innamal a'malu bin niat kita harus lurus. Ketika niatnya sudah lurus, insya Allah akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Randy Tanjung. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.